Narasumber kita malam ini mempunyai pengalaman gaib yang cukup unik. Beliau memiliki teman gaib yang selalu mengingatkan dan menampakkan ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan, dan itu terus berlanjut sampai kurang lebih 8 tahun. Saya mulai ngekos itu di tahun 2017 sampai 2018 akhir. Nah, selesai pulang dari masjid, ada satu perempuan yang lagi duduk sambil main handphone. Pas saya tengok ke kamar perempuan itu ternyata kamarnya kosong. Ketika saya balik ke kamar saya, itu ada si yang ngerawat kosan. Nah, itu kamar yang itu kosong, yang pojok ini. Udah lama bang kosong itu. Udah lama. Iya. Kemarin kayaknya ada yang ngontak tuh. Itu cewek ya kan? Rambutnya nggak panjang-panjang amat, agak sebahu cuman nggak tahu agak panjangan lagi. Kagak bang, abang ngigo kali. Serius, bener itu kosong karena itu kan bocor bang. Jadi nggak ada yang mau di pojok. Di situ memang ada PS jadul, PS2. Saya main sendirian karena stick cuma satu. Jarang teman kosan yang main ke rumah jarang. Gimana sih kalau kita lagi nonton TV, kayak berasa ada orang di belakang. Itu saya nengok ke belakang tuh, saya hitungin tuh lebih dari 12 kali saya nengok ke belakang, itu nggak ada orang. Tiba-tiba dia ini kayak ada di sini. Mata manusia itu kan Ada di sudut-sudutnya. sudut-sudut itu kan juga kadang bisa melihat kayak saya pandangan ke depan, saya bisa ngeliat Bang Adin dari samping kan, memang tapi nggak sefokus apa yang dari si pupil mata ini melihat. Saya kesel, saya tengok. Saya nengok, dia kabur ke atas. Itu kayak gumpalan asap tapi padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Vlogger Dadakan dalam segmen podcast dadakan horor. Malam ini kita kehadiran seorang narasumber yang mempunyai pengalaman berteman dengan makhluk tak kasat mata. Dan dari pertemanan itu banyak hal-hal goib dan yang tidak masuk akal dia alami. Tapi sebelum kita masuk dan memperkenalkan narasumbernya, silakan kalian bisa di like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Halo Bang, selamat malam. Malam, Bang Adin. Dengan Bang siapa? Dengan Edo. Edo ya, dengan Bang Edo. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya apa Bang? Kita pekerja lapangan di retail. Pekerjaan lapangan di retail mungkin semacam yang Seperti merchandiser, sales. Gitu. Oke. Untuk malam ini Bang Edo kira-kira ingin menceritakan pengalaman tentang apa Bang? Iya, pengalaman saya tuh pribadi tuh sempat berteman dengan sesosok perempuan yang dimana dia itu ngikutin saya tuh sekitar hampir 2,5 tahunan Bang. 2,5 tahun? Ya, Dari tahun? Dari tahun 2018 awal sampai pertengahan 2020. Pertengahan 2020 ya, berarti terakhirnya itu 5 tahun. Iya, 5 Ya. bulanan ya. Pokoknya sekitaran di bulan Septemberan lah. Septemberan tuh dia udah nggak muncul lagi. Iya, Berteman dengan makhluk gaib. makhluk gaib. Yang mana dia itu adalah perempuan. Perempuan. Wah, menarik nih. Sebelum diceritain dan masuk ke inti ceritanya Bang, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Edo ini, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita atau langsung ke email mendadakvlogger@gmail.com.
Iya Bang, itu boleh langsung diceritakan? Ya, baik. Bang Adin, terima kasih. Jadi, cerita ini diawali pada tahun 2018 awal ya. Dimana saya tuh dulu ngekos. Ngekosnya itu di daerah Ciledug. Salah satu kosan yang saya tuh terkenalnya tuh cukup murah. Karena memang pada saat itu saya sebagai pekerja lapangan memang bukan orang yang pengen punya kosan mewah atau kosan yang serba punya fasilitas ya Bang Adin. Jadi ada kosan murah, bisa tidur, ya udah saya situ. Memang nggak terlalu mahal ya, 300.000, 350.000 per bulan. Itu saya bayarin kan setiap bulannya gitu ya Bang Adin. Saya mulai ngekos itu di tahun 2017 sampai 2018 akhir. Nah, di tahun 2017 itu selama saya ngekos di situ itu tidak terjadi apa-apa Bang Adin. Biasa saja seperti ya kerja, pulang, tidur, kerja, pulang, tidur. Kisah ini dimulai pada awal 2018, yaitu sekitar bulan Januarian, di mana saya itu memang ketika ngekos di situ, saya nggak terlalu mengenali lingkungan Bang Adin. Lingkungan kosan yang memang dia itu ada 3 lantai. Saya nggak pernah kayak turun ke bawah, lihat sana sini, atas, lalu pojok, itu ada kamar mana aja, enggak. Jadi hanya akses saya jalan dari bawah ke atas aja, sampai ke kamar saya, itu aja udah. Nggak pernah ke ujung-ujung, nggak pernah. Nah, tempat itu dibilang kosannya itu cukup bebas. Kosan cukup bebas. Yang dimana tetangganya itu, mohon maaf, tempat para orang yang kumpul kebo, yang ngekosnya sering bawa pacar, karena terbilang sangat bebas. Nah, karena saya juga memang ngincer murahnya ya Bang Adin ya, karena dimana ngekos itu yang di atas, yang di bawah 500.000 itu jarang sekali untuk di daerah Tangerang itu sangat sulit sebenarnya. Jadi lingkungan saya itu yang sebelah kirinya ini ya tiap malam tuh berisik. Ya entah dia minum minuman, entah ada yang berbuat ya senonoh lah dengan pasangannya, itu menurut saya sih ya masing-masing aja sebenarnya. Ya, saya nggak terlalu banget mempedulikan keadaan sekitar. Yang penting saya bisa tidur, saya nggak kehujanan, saya nggak kepanasan, saya punya kosan gitu. Sekali waktu pada saat itu memang saya ini orang yang cukup resik dalam menjaga kamar. Setiap saya ke supermarket, pulang kerja, saya selalu beli itu pengharum ruangan serta kayak kamper-kamper buat pengharum baju gitu. Teman datang ke kamar minjam casan, ih kamar lu kayak perempuan, wangi banget gitu. Saya bilang, iya bang, ya biar nyaman bang tidurnya. Kita mau ngambil casan saya nih ke kamar dia, itu bau banget. Ya selayaknya kamar laki-laki lah ya kan, bau rokok, ya bau spray nggak diganti, ya mungkin dia habis main keringetan di luar, pindah ke dalam rumah, dalam kamar tiduran, atau jadi mungkin baunya tuh nggak sedap kalau menurut saya. Nah, saking lingkungannya sangat begitu bebas dan kurang bersih ya kan, jadi saya pribadi pun kayak semakin saya ada di lingkungan yang bebas bang, semakin saya tuh kayak makin mendekatkan diri bang kepada yang maha kuasa gitu, kayak malah kayak sholat di kosan. Karena kalau lagi maghrib saya selalu keluar ke masjid dengan pakai baju koko. Sekali waktu saya pernah diketawain sama teman-teman kosan, katanya, "Duh, Pak Ustadz gitu." Padahal memang saya bukan orang-orang yang alim-alim amat gitu. Selesai pulang dari masjid, saya naik tangga. Jadi tangganya itu bang, naik ke atas itu tangganya zigzag bang. Zigzag itu ke sini, ke dalam. Nah, keluar tangga itu ada lorong. Nah, lorong saya tuh kamar tuh ada di sebelah kanan bang dari tangga. Dan lorong ujung sana tuh sebelah kiri tuh saya ngeliat ada satu perempuan yang lagi duduk sambil main handphone. Gitu. Itu saya biasa aja. Saya pikir, oh itu penghuni kosan. Sekali, 2 kali. Nah, saya bingung, subuh pun dia ada.
Subuh. Itu pas mau ke masjid atau? Enggak, posisi saya tuh bukan mau ke masjid, tapi mau wudu. Karena kamar mandinya di luar. Jadi ketika saya mau wudu, kalau saya mau ke masjid agak lumayan jauh bang, pakai motor. Jadi saya di rumah aja, saya wudu, kok dia ada. Saya pikir mungkin apa dia nggak bisa tidur atau mungkin dia gerah, karena sangat panas sekali. Di sana itu memang ventilasi itu nggak ada. Kipas angin 1-2 itu juga nggak cukup. Ya mungkin kalau buat orang-orang yang gerahan itu pasti ya harus pakai AC gitu. Terus, kok ini orang ada terus? Nah, iseng dong, saya waktu itu ada burung. Ada burung lovebird. Itu terbang-terbangan masuk dan pikir itu burung orang. Saya kejar bang. Dari depan kamar kosan saya, larinya terjun ke sana, ke pojok itu. Saya kejar itu burung nggak ada. Kemana itu burung? Cakep, warnanya tuh hijau merah, agak ada biru-birunya itu. Pas saya tengok ke kamar si perempuan itu ternyata kamarnya kosong bang. Itu kamarnya kosong. Wah, pindah kali ya, saya pikir pindah mungkin. Nah, ketika saya balik ke kamar saya, itu ada si yang apa sih yang ngerawat kosan. Kita sebut aja namanya Teh Desi ya. Teh Desi ini dikasih amanat sama yang punya kosan, yaitu buat kayak nagihin kosan, bersihin kosan, bahkan kayak nyapu-nyapu kosan, bahkan kayak air yang rusak, nanti ngadunya ke dia. Saya bilang sama Teh, itu apa kamar yang itu kosong, yang pojok ini ya. Udah lama bang kosong itu. Udah lama. Iya. Kemarin kayaknya ada yang ngontak tuh. Itu cewek ya kan. Rambutnya nggak panjang amat. Agak sebahu cuman nggak tahu agak panjangan lagi. Kagak bang, abang ngigo kali. Serius. Bener itu kosong. Karena itu kan bocor bang. Jadi nggak ada yang mau di pojok gitu. Dan dia kan, jadi kontraknya itu disekat-sekat bang Adin. Jadi itu ada beberapa lubang tikus yang mungkin tikus itu bolak-balik. Jadi orang nggak ada yang mau di situ. Terus ya berkecamuk dong di kepala saya. Tapi saya itu bukan tipe orang yang ketika hal tersebut terjadi, saya nggak berinding, nggak biasa aja kayak oke gitu. Oke. Berlalu sekian minggu, biasa lagi seperti semula. Tiba-tiba saya dikejutkan sama mati lampu tengah malam. Mati lampu itu parah. Tapi warga kosan nggak ada yang panik. Jadi mungkin itu sekitar udah jam 12:30 sih bang. Saya ingat di handphone tuh 12:30 mati lampu. Dan ketika ya pasti ada orang buat tidur, pas melek mata ternyata gelap kan, serem juga ya kan. Mungkin udah di dalam kubur ya kan. Ternyata mati lampu. Saya tuh teriak tuh manggil mama. Mama gitu. Karena balik lagi kita flashback ke belakang, saya ini seorang anak yatim piatu. Saya yatim piatu, orang tua saya meninggal dari tahun saya umur 9 bulan. Saya masih kecil. Ayah saya meninggal, umur saya sekitar 12 tahun, kelas 1 SMP. Jadi di mana saya memang hidup dari SD, SMP, SMA itu sebatang kara. Saya nyuci sendiri di kelas 5 SD, saya udah cari jajan sendiri dengan dagang-dagang koran, dengan segala macam. Nah, dengan rasa kemandirian saya itu, jadi ketika memang saya tidur, saya tuh memang sebenarnya butuh perhatian sekali. Ketika memang melek mata dan gelap, itu saya manggil tuh teriaknya mama. Karena cuman dia orang yang pasti akan bisa ngelindungin saya jiwanya. Mungkin kalau jasad sih nggak bisa dilindungi sama dia. Tapi kalau jiwanya dia bisa sama saya nyandar. Nah, memang mama saya itu sih nggak tahu mukanya, nggak tahu postur tubuhnya karena memang masih kecil kan. Jadi tiba-tiba itu saya manggil mama gitu. Di 2018 usia saya itu kalau saya kelahiran tahun 92 berarti usia saya ada di 26 tahun. 20 tahun. Masih sebegitu ya manggil mama. Oke. Saya keluar dong. Nah, si Teh Desi itu lagi megang lilin. Kenapa bang teriak? Nggak apa-apa kak. Kaget. Oh kaget ya. Oh ya udah. Ini kayaknya mati lampu pemadaman listrik. Oke. Akhirnya udah tuh saya nyalain handphone, saya nyalain flash di handphone tuh lampu flashnya,
saya tidur lagi. Di situ baru dia datang dalam mimpi saya. Si perempuan ini, ya. Perempuan ini gak banyak ngomong, Bang. Gak banyak ngomong, cuman kayak seseorang yang udah lu ada gua, tenang aja, udah gua temenin gitu. Oh ya udah, lu temenin, nyaman aja gitu. Tapi mukanya memang ya muka pada umumnya manusia biasa. Kita kalau ngeliat orang ya perempuan ya kayak gitu, perempuan mukanya berubah dan pasti dia itu wangi, Bang. Itu apa ya? Wanginya itu kayak wangi, nggak ada parfum di sini yang nyamain wangi itu, nggak ada. Itu wanginya enak banget. Wanginya enak banget. Saya bangun, baunya masih ada sampai pagi. Baunya sampai pagi masih ada. Saya keluar, saya mandi. Kebetulan listrik sudah nyala. Ketika itu hilang baunya udah. Saya seperti biasa. Saya masih berpikir itu bunga tidur. Itu bunga tidur. Saya tipe orang yang nggak pernah kayak membesarkan hal-hal astral di dalam diri saya. Kadang-kadang orang bilang ada pocong lah, ada kuntilanak lah. Saya tidak pernah memberikan panggung di dalam imajinasi saya terhadap mereka orang. Karena mereka adalah hidup di imajinasi saya kan, gitu Bang. Balik seperti biasa, saya kerja, saya beraktivitas, balik ke rumah, itu rumah yang tadinya saya nggak beberes, itu bersih. Itu rapih, selayaknya rumah yang kita punya kamar didaripin sama orang tua kita, itu bersih banget. Itu cuman pas sebelum berangkat keluar itu emang kondisi rumahnya nggak bersih. Kalau tetap wangi, bersih, tetap bersih. Cuman kalau bantal ya nggak harus dilipitin. Spray juga ya udah, penting spraynya nggak out-outan. Selimut juga paling saya kual-kual aja, taruh gitu. Yang paling bikin saya bingung itu ada bekas makanan tercecer. Saya tuh makan kayak cemilan, ada minuman, bahkan ada beberapa bungkus permen yang saya makan, itu semuanya sudah ditaruh di kantong plastik dan ditaruh di pojok. Jadi saya tinggal buang. Itu saya nggak pernah ngerasa saya ngerasain itu loh. Karena kalau pagi saya hanya fokus pada absen di jam 8, jam 9, pulang jam 5. Jadi ketika saya bangun, pagi pun kayak subuh itu kadang saya bangun, itu tidur lagi. Saya pasang alarm sekitar jam 7:30, saya tidur lagi, bangun, baru mandi. Gitu, karena menjaga badan juga supaya nggak ngantuk-ngantuk banget di jalanan gitu. Ketika itu terjadi, saya nggak merinding, kok malah kayak apaan sih nih? Apaan? Nah, di dalam batin saya bilang, yalah, selagi dia nggak mengganggu lu, selagi dia wangi, selagi dia ngebersihin, apa-apa. Asalkan dia nggak bau, asalkan dia nggak ngeberantakin rumah lu, dia nggak ganggu lu batin lu. Selagi lu masih tenang, lu masih fokus dalam kehidupan lu, gas, nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Itu bener-bener kayak udah saya berpikir lagi. Saya nggak mau pernah mau cerita sama siapapun karena takutnya dibilang halu lah, terlalu berimajinatif lah. Ya, oke. Pernah kejadian sekali, saya lagi main PS. Jadi saya tuh memang ada PS jadul, PS2. Saya main sendirian karena stick cuma satu. Jarang teman kosan yang main ke rumah, jarang. Main ke kosan tuh jarang. Yang main untuk nginep pun juga jarang. Karena mungkin kosan saya tuh juga lumayan sempit. Jadi mungkin orang pada nginep juga kayak malas gitu. Itu tuh dia tuh kayak apa ya? Kayak merhatiin saya, Bang. Kayak merhatiin saya gitu. Gimana sih kalau kita lagi nonton TV, kayak berasa ada orang di belakang. Itu saya nengok ke belakang tuh, saya hitungin tuh lebih dari 12 kali saya nengok ke belakang. Itu nggak ada orang. Itu nggak ada orang. Merasa diperhatikan ya? Merasa diperhatikan. Merasa diperhatikan. Kok kayaknya ini sosok tadinya jauh, kok lama-lama makin deket. Darinya di pojok kosan, kok lama-lama kok ada di kamar saya gitu, Bang. Ada di kamar saya. Saya berpikir gini loh, saya tuh tipe orang yang cukup kritis dalam hal-hal seperti ini karena saya nggak pernah mau membodohi diri saya atau membodohi publik tentang hal-hal gaib yang ada di Indonesia ini, Bang. Karena di Indonesia ini hal-hal gaib itu udah dirancang dengan sedemikian rupa supaya orang
bermindsetnya tuh aneh-aneh, kayak penampakan yang sosoknya seperti ini, itu hanya produksi dari imajinasi seseorang sehingga terwujudlah seperti itu. Makanya saya tidak pernah hal-hal seperti itu tuh saya nggak pernah gubris. Nah, ketika ini terjadi, saya langsung dulu mungkin saya untuk mencari tahu, kayak bertanya kepada seseorang, saya agak bingung ya. Saya cari ke beberapa sumber kayak tentang jin korin. Ternyata jin korin itu memang masih berkeliaran bang di dalam dunia ini sebelum hari kiamat. Sampai hari kiamat tiba, tentang jin korin. Nah, jin korin ini energinya tuh macam-macam bang. Energinya ini terkadang dibilang ada yang kalau kita bisa lihat, kalau kita gambarkan dalam kita visualisasi ya, dalam pandangan kita, energi itu bisa jadi energi yang buruk atau energi yang santai aja. Saya nggak bilang baik, tapi santai aja. Nah, mungkin bisa dikatakan ini energi yang santai. Nah, saya juga bingung bang. Setahu saya ya, pembelajaran saya, energi tentang astral itu ketika dia mau interaksi sama kita, itu butuh energi yang sangat besar. Setahu saya sih gitu. Ini energinya ini cukup besar. Kok dia sampai sedekat ini sama saya gitu. Dah, saya semakin main PS bang. Semakin main PS, saya nggak merinding, tapi kayak keganggu. Saya sampai ngomong sendiri bang, gak usah rese dah. Gue tuh orangnya panasan. Kalau nanti gue kesel, gue cabut dari sini nih, gitu. Tiba-tiba dia ini kayak ada di sini bang. Saya nge-PS ada di sini. Dia kayak ada di sini. Saya nggak ngerti lagi energi apa yang dia miliki sampai sedekat itu dengan manusia. Mata manusia itu kan ada di sudut-sudutnya. Sudut-sudut itu kan juga kadang bisa melihat kayak saya pandangan ke depan, saya bisa ngeliat Bang Adin dari samping kan memang, tapi nggak sefokus apa yang dari cipopil mata yang melihat. Itu dia tuh ada di samping saya, tapi memang wanginya itu bang, yang saya bener-bener kenal tuh wanginya itu. Wanginya itu nggak ada, parfum yang saya cari itu nggak ada sewangi itu. Oke, saya tetap main PS seperti biasa. Saya kesel, saya nengok, dia kabur ke atas, itu kayak gumpalan asap tapi padat. Ke atas, tak, kenceng langsung gak ada, hilang. Tapi sempat ngelihat. Kalau untuk wajah nggak ngelihat, enggak. Kalau bentuk juga nggak ngelihat, karena memang kalau pada dasarnya jin korin ini menyerupai manusia hanya menggunakan imajinasi manusia aja sebenarnya. Ketika saya nengok, memang dia ada rambutnya sebenarnya. Saya nggak ngerti ini perempuan atau laki-laki gitu. Segitu itu saya taruh PS, saya getakin gitu, saya matiin, TV saya nyalain tapi saya pantengin channel TV, bukan channel PS. Saya ya mungkin di situ ada rasa kayak takut sih, nggak terlalu, tapi lebih ke iseng bang. Saya tidur, saya selimutan, saya bilang gini. Jika emang lu butuh teman, yuk berteman sama gua. Tapi kalau emang lu mau ngeganggu, gua nggak takut. Karena gua bukan tipe orang yang takut. Gua punya Allah, gua punya Tuhan, gua punya agama. Psikologis cukup adem, cukup tenang pada saat itu, nggak debar-debar. Saya tidur. Saya baca doa tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kursi dulu sebelum tidur. Itu gampang banget tidur, nggak diuring-uringin, nggak. Nah, situlah dia datang dalam tidur. Energi saya cukup bagus waktu itu. Berarti kedua kalinya. Yang pertama kan dia bilang tenang ada gua pas mati lampu itu. Yang kedua ini dia ini kayak ngajak duduk di suatu tempat, kayak kebun, tapi bukan taman. Kebun gitu, dengan banyak pohon-pohon kering yang pada beramburan, dan situ kayak ada batang pohon yang udah dipotong, terus ada bangkunya 2, kita bisa duduk di situ. Oke. Pada saat itu energi saya itu fisik lagi sehat banget, karena mungkin ya tidur cukup, makan cukup, ya mungkin sholat mau waktu juga waktu itu alhamdulillah nggak bohong. Jadi reminder kepada teman-teman penontonnya food vlogger dadakan, kalau
pengen energinya bagus terus, sholat waktu jangan tinggalin. Ya, sebenarnya itu. Oke. Ketika itu mimpi itu bener seperti nyata banget Bang Adin. Suaranya lembut dan cantik banget wajahnya. Dia tingginya itu sama kayak saya kali. Tinggi saya kan 168 ya. Dia mungkin 165. Kalau perempuan 165 itu sudah sampai banget. Postur bodinya cukup langsing, ramping, dan cantik sekali. Kalau kita mau sejajarkan sama artis ya, siapa tuh? Nikita Willy. Itu kelas banget sebenarnya. Itu dia ngomong kayak gini doang sih. Dia ngomong kayak gini doang. Gua nggak ganggu. Lu ada di sini, gua seneng. Udah. Terus tiba-tiba baunya udah udah pagi. Saya sholat subuh sampai 6:30. Sholat subuh 6:30, udah saya nggak tidur lagi. Itu seharian saya kepikiran itu terus. Kepikiran itu terus sampai sore, kepikiran itu lagi. Nah, yang bikin saya tuh malah nggak takut untuk pulang ke rumah. Kalau untuk orang-orang mungkin yang kayak digituin, itu nggak, malah takut balik ke rumah. Kalau saya nggak. Sekali waktu saya ngerokok. Kalau ngerokok itu saya tuh selalu di luar kamar. Karena saya nggak mau, kosan saya tuh nggak ada ventilasi. Jadi kalau saya ngerokok tuh asli di situ terus. Saya nggak mau bawa rokok. Kamar saya tuh bawa rokok. Apalagi ada abu rokok di dalam kamar, itu yang saya nggak suka. Jadi saya ngerokok di luar. Mules, waktu itu mules. Udah deh, kita coba kamar kecil deh, ke kamar mandi kan, ini ada di luar kan, memang masih di lantai yang sama tapi ada di luar. Ada lagi Bang, datang lagi. Enggak, tapi dengan yang berbeda. Kali ini jantung saya hampir mau copot. Itu saya itu jantungnya tuh debar-debar kencang sekali, dep gitu. Jadi saya kan posisi kan kalau lagi pup, sorry nih ya, maaf ya teman-teman. Saya pup itu kan jongkok. Dia tuh kayak di atas, merayap di atas langit-langit kamar mandi. Itu rambutnya tuh turun ke bawah rambutnya. Saya yakin itu bukan dia. Karena ya, kalau dia, saya tuh adem. Jantung tuh stabil, nggak debar-debar. Tapi kalau itu emang itu dia, kalau itu yang lain, itu jantung saya tuh debar-debar. Jadi kalau saya mempelajari itu antara gesekan energi sedang bertarung. Energi dia itu lagi bertarung. Ini kuat mana? Kalau andaikan saya lebih kuat, dia tuh gak bakal kuat. Dia justru kayak malah kabur. Tapi kalau saya yang takut, dia justru malah kuat. Makanya dibilang kalau makhluk astral itu semakin kita takut, semakin ada, dan jadi halusinasi kita tuh bermainnya tajam sekali ketika memang energi kita tuh sedang diserap. Muncullah halusinasi kita, wah maksudnya pocong, kuntilanak, ya apalah yang mungkin sudah menjadi stigma di masyarakat Indonesia. Jadi ketika kita berpandangan ada pocong, Indonesia kan ada pocong kan ya, terjadilah pocong. Oh pocong. Tapi kalau saya karena memang saya tidak terlalu percaya dengan adanya tersebut, jadi saya malah kayak bertarungnya itu bukan seperti yang kayak orang-orang yang hebat, enggak. Bertarung energi Bang. Bertarung energi itu kayak apaan sih? Tiba-tiba saya masuk ke kamar, di dalam kamar tuh langsung tiba-tiba jantung saya tuh normal kembali. Seperti kamar tuh saya tuh kayak udah kamar ternyaman waktu itu. Padahal kondisi kosan yang tahu sendiri ya, bebas, yang dimana ada yang minuman keras, kayak ada yang judi-judi di situ, kayak mungkin kalau mau digerebek, saya nggak ngerti ya. Mungkin ketika saya udah nggak di situ lagi, saya udah nggak tahu tuh seperti apa. Tapi kamar saya tuh sumpah tuh nyaman banget. Saya langsung dibuat ngantuk parah. Tidur lagi. Dia bilang lagi. Dia datang lagi. Iya, dia datang lagi. Jangan ke situ. Udah sini aja. Udah, nggak banyak Bang yang dia ucap, karena gini. Menurut saya pribadi, mungkin kalau salah boleh dikoreksi. Makhluk astral atau jin korin
itu nggak bisa bang berkomunikasi sama manusia walaupun melalui mediator. Saya juga nggak apa ya namanya nggak percaya itu. Kadang-kadang ada yang aing macan, aing maung, itu saya kurang tapi serak ya, kurang begitu spek karena itu adalah menyalahi syariat gitu. Jadi yang menurut saya dia dia bisa komunikasi sama kita itu hanya dalam mimpi. Jin atau arwah yang sudah meninggal, dia mampu berkomunikasi kepada kita itu hanya dalam mimpi, hanya berhalusinasi yang Allah udah izinkan di situ. Dan komunikasi itu nggak banyak, dia nggak seperti kayak kita yang bisa ngomong lantang bla 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 dari A sampai Z, nggak bisa. Hanya satu kata dua kata, dia itu juga memang menurut saya itu menguras energi dia. Ketika dia berkomunikasi di dalam mimpi pun dia juga pakai energi juga, gitu. Dan wah tersadar bangun itu di jam 3 pagi, nggak bisa tidur lagi bang, nggak bisa tidur lagi. Tapi sepertinya ya, yang saya rasa ya, di luar itu tuh udah nungguin saya tuh yang tadi. Itu dia nungguin saya tahu. Karena dia tahu jadwal saya kalau pagi itu saya sering wudhu. Kalau pagi itu saya wudhu tuh jam 4. Itu udah nungguin saya. Nah, tiba-tiba saya buka pintu, seret, saya tetap buka aja nggak keluar. Cuma duduk aja di depan pintu, di depan TV. Tiba-tiba dia hilang. Aura yang tadinya saya takut itu dia nggak takut. Karena di jam 3:30 itu udah ada orang-orang yang ngaji-ngaji di masjid. Jadi saya mungkin power energinya juga udah ada terbantu dari situ ya. Jadi ya, oh berarti udah ada orangnya, udah ada kehidupan gitu kan. Oke. Selesai. Itu kayaknya udah kisah itu kayaknya udah tuh. Seminggu dia udah nggak nongol lagi tuh, seminggu. Nah, kok jadi saya jadi kangen gitu. Jadi kok nih orang kok nggak nongol lagi gitu. Oh, jadi dalam waktu yang lama dia nggak balik lagi? Nggak balik lagi, Bang. Jadi cukup iseng juga sih, jadi kayak malah ini adanya dia nih kuku jadi kayak nggak sepi gitu. Karena memang gini, ketika saya memang dari kecil memang yatim piatu, saya punya kakak-kakak yang dia sibuk sama diri mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi saya untuk main, makan, jajan itu cari sendiri, dan untuk permasalahan hidup saya tanggung sendiri dan saya nggak pernah bercerita siapapun, even itu ke keluarga sendiri, karena memang mereka nggak punya solusi karena keterbatasan pendidikan mereka. Jadi mereka terkadang saya dari kecil tuh nggak pernah punya masukan kayak nasihat, nggak pernah bang. Ketika dapat datang si makhluk ini, itu saya kayak ngerasa punya temen. Saya nggak pernah menganggap dia itu seorang, wah ini ibu gua kali, enggak. Saya nggak seperti orang yang gini, karena saya paham. Ini saya remind ya ke semua penonton vlogger dadakan ya. Ingat sekali lagi, orang meninggal itu nggak jadi hantu atau jadi setan, nggak ada. Karena ruhnya itu udah ada di alam barzah dan nggak bisa balik. Yang tersisa hanya di sini hanya jin korin. Nah, jadi sih nggak pernah menganggap itu makhluk adalah ibu saya, nggak, tidak. Ini adalah mungkin jin korin entah dari mana, entah saya nggak tahu. Tapi yang pasti ketika memang ini membawa manfaat atau membawa kebaikan, ya mangga silakan, tidak apa-apa kok. Satu, jangan musyrik. Oke. Jangan aneh-aneh. Kayak minta nomor apa, atau minta dikasih kekuatan apa biar bisa hebat di mata orang. Kadang gitu, orang terkadang gini, baru bisa gini-gini, merasa hebat, bisa geser-geser awan ya kan, nggak kayak Goku gitu kan. Ketika saya sepi, kok dia nggak nongol-nongol. Semakin saya harapkan, dia malah jauh. Tapi ketika saya tidak harapkan, ketika saya lagi santai aja, dia semakin dekat. Jadi, apa ya, rumit bang kalau dijelaskan. Ini hanya orang-orang yang punya fokusnya itu, yang jiwanya tenang, landai. Makanya terkadang-kadang orang-orang yang bisa ada di alam bawah sadar dia itu orang-orang yang tenang sebenarnya. Jangan coba-coba kalau kita cinta sama dunia nih, kita pengen kaya, kita kerjanya benar-benar kerja keras. Jangan harap lu bisa ada di jiwa setenang itu. Dan coba-coba lu bisa berteman dengan hal-hal yang menurut saya unik ya kayak gini ya. Jangan coba-coba. Ketenangan inilah yang menurut dia tuh nyaman sama kita. Nah, balik lagi ke kitanya. Dia kira-kira mampu nggak kira-kira kitanya untuk menjadi semakin tawadu, rendah hati, bahwasanya kita ini nggak sendiri loh. Kita ini
kita ini di dunia ini nggak cuma ada hewan, tumbuhan, manusia. Hati-hati kalau kita hanya berpikir itu, kita udah lepas dari konteks agama, itu ateis. Kalau yang kita ini ada makhluk Allah juga, ada malaikat, ada jin. Nah itu yang memang, karena ini balik lagi nih, bukan so usah, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena Allah itu kan menciptakan jin dulu baru ke manusia, ya kan. Nah balik lagi, dia itu nggak datang karena saya harapkan. Wah berarti dia udah tahu nih, gue pasti mau minta yang aneh-aneh nih sama dia nih. Pengen minta ini dong, apa namanya, biar gue bisa terlihat hebat dong di mata manusia gitu. Ini cukup baik nih. Oh ini sosok cukup baik gitu. Ini yang paling unik nih bang, ada yang paling unik ya sebenarnya. Saya kan kalau misalkan di kosan itu kan nyuci sendiri. Saya nyuci, saya rendam di kamar mandi. Kalau udah sekiranya udah setengah jam, saya angkat, saya bilasin, saya jemur. Nah, posisinya itu depan pintu kosan tuh ada jendela yang menghadap langsung keluar. Dan di dalam jendela itu ada kayak batang bambu tuh buat jemur. Nah, kalau jendelanya dibuka, itu angin ada panas masuk, jadi cucian cepat kering. Kalau hujan, itu air masuk banget dalam. Saya lihat pagi udah nyuci, ketika saya udah selesai pulang kerja, saya nongkrong sama teman-teman di CNI. Ya, ngopi lah kita ya, kalau bahasa ini mah ngopi Starling lah ya. Terus saya tidur bang di trotoar. Ternyata dia mau komunikasi sama saya itu. Pulang lu, pulang, cucian, nggak banyak, cuman pulang cucian udah. Jadi posisi saya udah pesen kopi, nungguin temen lama amat gak datang. Di trotoar ini ada kayak pot di sana itu banyak pot-pot yang gede itu kan. Saya nyender dikit, sebari begini, sebari ada kayak tukang kopi, nyender gini, terus saya tidur. Sekitar saya tidur tuh sekitar 7 menit tidur. Saya bener mungkin ngantuk sampai lesnya banget itu mungkin sekitar 5 menitan ya. Terus dia ngomong kayak gini, ngapain? Ya pulang, hujan, cucian, gitu. Sampai hal yang kecil aja diingatkan ya. Perhatian banget. Akhirnya saya, oh ya pulang deh. Takutnya kan jendela kebuka. Bener, sampai gerbang kosan itu udah saya lari, masukin itu langsung air masuk. Itu setelah cucian saya angkat. Oh jadi dia bilang hujan itu posisi masih belum hujan? Belum hujan, udah mendung aja. Tapi dia bilang suruh pulang hujan? Betul. Jadi memang cukup perhatian. Dan ini menandakan bahwasanya kita ini saya dan dia ini sama-sama kayak butuh energi sebenarnya. Saya butuh energi, kayak saya butuh perhatian dari seseorang atau dari apa. Terus dia juga mungkin butuh energi untuk menstabilkan diri dia dari kan memang di dalam mungkin kalangan jin atau apa ya, saya juga mungkin hanya menerka-nerka aja analisa saya sendiri. Mungkin dia juga butuh energi baik dari sekitar dia gitu. Kayak kita kepada tumbuhan, kita butuh oksigen, sama sepertinya dia dengan kita juga sama gitu. Makanya jangan sekali-kali memberikan panggung sama makhluk yang tidak baik, apalagi itu goib. Contoh kecilnya deh, kamar gue mah horor, ada penunggunya. Dari kata penunggunya aja, horor aja, si makhluk yang ada di dalam kamar itu tuh udah menjadi besar. Karena apa? Karena diberi panggung dan dibesar-besarkan gitu. Dan si yang percaya pun itu mindsetnya sudah terbangun. Dan jadi walaupun dia nggak ngelihat apa-apa, instingnya dia kayak melihat, padahal emang nggak ada apa-apa gitu ya. Betul banget Bang Adidin. Jadi sebenarnya si makhluk, si teman saya ini ya, saya anggap dia teman lah ya. Dia ini pengen banget sebenarnya kayak menampakkan sosoknya. Tapi sekali lagi yang saya rasakan energinya dia ini itu kayak belum nggak stabil Bang kalau deket saya. Jadi nggak stabilnya itu dalam artian kayak kuat-kuatan gitu. Nah pada tadi yang saya main PS itu
pas dia lagi ada di sini, itu memang posisinya energinya itu kuat sekali bang, kuat banget. Jadi tapi memang nggak stabil, kuat itu kan nggak tenang gitu, nggak tenang karena memang baru ketemu dia gitu. Nah, makanya saya terkadang di kosan itu kadang suka ngomong sendiri tuh kayak, lu denger gak siapa yang ngomongin gitu. Nah, jadi dia ini pernah nampakin, tapi dalam mimpi dengan tampakan yang cukup serem menurut saya. Dia pernah nampakin yang akhirnya berbentuk serem, dilihat gitu ya? Iya. Ya, kalau misalkan yang sebelumnya kan cantik, wangi. Kali ini serem. Tapi dia nggak ganggu, cuman kayak serem aja gitu, kayak serem. Kalau Abang Adin bisa menggambarkan pakai imajinasi Bang Adin ya, seremnya menurut saya itu matanya gede, kayak Ultraman putih, ya mulutnya nggak jelas, rambutnya juga nggak jelas. Saya tanya, kok lu kayak gini sih sosoknya? Lu kurang sehat, kata dia. Semakin energi saya buruk, energi fisik kah, energi spiritual kah, atau secara mental, berpengaruh dengan bentuk si makhluk ini. Jadi kalau si badan saya lagi enak, biasanya dia bentuknya itu cukup wangi. Kalau saya lagi bahagia, seneng lah, ntar habis gajian lah ya kan, atau mungkin lagi seneng lah, cantik. Ya kayak yang diketahui tadi, cantik. Berarti yang kehadiran di dalam mimpi itu bukan cuma dia aja yang ngomong gitu ya? Bang Edo juga bisa berinteraksi? Kalau buat berinteraksi kayaknya satu arah Bang, karena ketika saya ngomong itu di dalam dunia nyata dia nggak jawab, tapi di dalam mimpi saya nggak bisa ngomong ke dia gitu. Jadi saya ketika dalam mimpi itu saya nggak ngomong apa-apa, cuman gitu, cuma nganggut aja dan mengerti apa yang dia sampaikan gitu. Dan sekali-kali memang dia bilang terus jadi orang yang tenang, karena dengan ketenangan mungkin atau bahasa di apa ya, kamu atau Anda, gue juga tenang dan body gue juga bagus dan bentuk gue juga dilihatnya enak. Ya sekarang kita main analogi sebenarnya Bang, kalau saya pribadi misalkan ngelihat bos ya, pagi-pagi energinya lagi enak, happy, ngeliat bos cantik aja, atau ganteng aja kalau perempuan laki-laki. Tapi kalau dia lagi omset belum nyampe ya kan, banyak kerugian di dalam perusahaan, dia marah-marah, kalau tadi serem aja. Itu analogi yang saya pakai sih ya sejauh ini. Terus berjalan Bang, 1 tahun dari awal 2018 sampai di Agustus dulu nih. Sampai Agustus. Itu sekitaran berarti udah 8 bulanan ya. 8 bulanan itu saya dapat kabar bahwasanya teman saya itu meninggal tabrakan. Teman kosan, teman tongkrongan. Ya, mungkin kita nggak sebut namanya lah. Ya, ada teman saya di Parung Serap. Jadi sebenarnya setiap komunikasi yang terjadi nih ya, Bang Adin ya, saya sama si teman saya ini ya, maksudnya itu nggak pernah komunikasi secara obrolan atau banyak. Jadi hanya satu arah aja sih. Kalau misalkan saya lagi bangun di dunia nyata, saya ngomong sendiri aja gini, awas, gue mau tidur gitu. Atau misi, gue mau mandi, ganti baju gitu. Ya gitu doang. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang mau sampaikan sama dia, dan ini bener-bener kayak sedikit bikin saya rugi atau membahayakan, atau mungkin masih bisa ada yang diperbaiki, dia langsung datang ke dalam mimpi gitu. Dan itu komunikasinya salah satu arah. Saya nggak pernah bisa jawab dan nggak pernah bisa nanya dia siapa gitu. Lain hal kalau yang namanya takdir ya Bang Adin ya. Kalau takdir itu kan memang udah Allah tetapkan. Contoh kayak jatuh dari tangga atau kecelakaan atau dari motor ya. Mungkin saya nggak
nggak apa ya, nggak sorry, nggak di sini tadi nih, pas di temen tabrakan. Oh iya. Sorry. Oke. Ya, 3, 2, Tadi. 1. Iya, pada saat itu teman itu ada yang kecelakaan ya Bang Adin ya. Itu teman nongkrong sih ya. Jadi malamnya itu kita tuh abis pada kondangan. Habis kondangan, salah satu teman saya tuh, sohib kecil juga, dia nikah, dia teman saya nikah, nah itu si almarhum datang. Terus sempet canda sama saya, lagi ngantri makanan. Itu canda, paginya saya dapat kabar dia kecelakaan dan langsung meninggal. Iseng, tapi bukan lebih ketakut ya, lebih ke iseng ke apa, karena balik lagi energi itu terkadang stabil nggak stabil kalau posisi badan kita lagi kurang fit, balik lagi ke fit. Terus sama ya kan, kalau kita dapat berita buruk atau berita duka itu kan pasti kan dari secara mental itu kan pasti kan down dong, kayak Shock lah. Itu imun tuh turun sebenarnya. Nah makanya itu nggak stabil lagi tuh, ya balik lagi lah kayak keadaan kayak kebayang muka si almarhum. Terus juga di Agustus itu posisinya itu habis Lebaran sih. Ya kan Lebaran kalau nggak salah dia di tahun 2018 itu Lebaran itu kalau nggak salah di bulan Juni ya. Juni itu pertengahan Juni atau saya agak lupa, masih yang pasti. Memang masih pada pulang kampung Bang Adin. Jadi pas bulan Agustus itu banyak yang masih pada kosong kamar-kamar. Jadi memang hanya saya aja itu sama beberapa lah orang di lantai bawah yang ada. Jadi kalau saya pulang, Mas, ya sendirian ya, iya gitu. Agak sedikit nggak horor, tapi lebih kayak, iseng banget sih gitu. Oke. Telepon lah teman. Ngokos udah mau gue yuk gitu. Lu mau ngosnya di mana? Di Ciledug, dia gini, oke. Dia salah satu teman saya juga di lapangan juga, buat teman dia, kita kenal di lapangan. Oke. Sehari dia nggak datang nih. Terus tiba-tiba si sosok ini tuh muncul, tapi nggak dalam mimpi. Dia kayak nandain bahwasannya ini akan terjadi hal-hal yang besar nih di dalam kosan ini, gitu. Saya langsung ngerti gitu Bang, langsung ngerti. Tiba-tiba kayak saya lagi nonton TV, tiba-tiba kayak saya naruh kayak pengharum ruangan yang paling besar itu di sela-sela jendela, bukan jendela sih, kayak kelam gitu, ada kayak dak kecil di dalam tembok tuh, jatuh, terus panci, terus jatuh. Yang paling aneh itu galon. Galon itu bisa terbalik. Padahal di sini tuh penuh. Blak. Wow. Saya bangunin. Saya nggak mau banyak-banyak ngomong. Kayak dia kayak nggak suka, kayak ada yang marah sama saya gitu. Karena saya habis teleponan sama si teman saya ngajakin saya ngekos itu. Tiba-tiba dia nggak muncul tuh selama beberapa minggu sampai teman saya tuh ngekos. Tiba-tiba teman saya datang ngekos. Saya udah nggak pernah mimpiin lagi, saya udah nggak didatengin lagi, biasa udah yang nggak ada tanda-tanda lagi, yang aneh-aneh nggak ada. Malam pertama teman saya ngekos, dia bilang, "Dok, lu punya PS stick cuma 1, gua beliin deh sticknya biar kita bisa tanding ya." Kalau zaman sekarang mabar ya, tanding, oke. Ternyata dia nelfon temennya, alasannya buat bawain stick PS yang baru, jadi temennya datang 2 orang. Katanya biar ramai Dok, main cup. Oh nggak apa-apa, seru. Datang lagi berempat itu. Berempat. 10:30 datang lagi 2 lagi. 6. Datang lagi 2 lagi, jadi 8. Tahu kosan saya tuh cuman sekitaran 3 meter dikalikan 120 lah ke samping itu. Enggak deh. Ya, pokoknya sempit lah pokoknya. Itu terjadi benar-benar di luar dugaan saya, Bang Adin. Masuk ada yang kakinya kotor banget, dia tidur pada tidurnya, saya nggak ada adabnya ya, dudukin bantal saya,
Spray saya itu ininya sampai spray saya itu warnanya biru, tapi birunya biru kotor gitu. Yang bikin saya benar-benar tercengang, saya lagi main PS, saya nengok ke belakang, dia lagi bakar Benda yang dilarang lah ya. Ya, itu saya ngeliat, oh, tadi dia ngumpetin dari saya. Saya pikir saya nggak tahu. Saya pikir saya nggak tahu. Saya pas nengok, Dok, lu enggak? Oh enggak, gua mah. Dari jam 11 itu sampai pagi saya nggak tidur. Saya cuma takut itu digerebek. Saya cuma takut. Karena apa? Walaupun nanti di tes urin saya memang bersih dan nggak ada sama sekali ya, memang saya menyediakan tempat dong. Pasti kena. Pasti kena. Saya nggak tidur. Itu benar-benar langsung tek. Oh ternyata pertanda itu loh. Dia nggak suka nyata ada orang yang lain. Dia kayak ngerasa gini, lu iseng bekas karena kepikiran sama teman lu yang kecelakaan itu. Ada gua kok yang temenin lu di sini. Lu nggak usah cari teman. Yang saya tangkap seperti itu, walaupun dengan gesturnya aja, dengan perlakuan dia yang jatuhin barang. Wah ternyata benar-benar dia itu nggak sekali dua kali bang, besok malamnya begitu lagi bang. Bahkan yang paling saya kesel ketika saya udah nggak tidur paginya, subuh saya sholat di situ, dia cuma keluar aja di depan itu, selesai sholat masuk lagi ke dalam. Saya udah mandi, dia nggak pergi, dia masih tetap di situ. Jadi teman saya yang kosan saya itu dia udah jalan pagi, saya jalan pagi, teman-teman itu masih di situ. Saya nggak habis pikir, maksudnya, oh ini loh yang punya kosannya udah pergi loh, lu keluar juga dong, maksudnya. Gue nggak mungkin seberapa percaya sama orang yang baru gue kenal. Nggak mungkin gue langsung udah pakai aja kosan gue, nggak mungkin kayak gitu kan. Karena saya pun juga punya privasi bang, walaupun saya ngajak teman itu ya supaya buat kayak teman sharing aja. Mungkin saya pikir saya salahnya tuh gitu bang, saya nggak lihat lagi latar belakang dia, kenal cuma di lapangan aja. Ini pentingnya lah kalau kita sama teman itu di lapangan itu ibaratnya temannya tuh masih di dalam rimba, belum tahu siapa dia gitu. Siapa tahu dia menusuk dari belakang apa, saya nggak ngerti. Ini menurut saya tuh udah aneh. Saya pulang ke kosan itu sekitar jam 2 siang tuh saya udah ngantuk parah karena nggak tidur. Saya masuk katanya kunci di keset. Kata ya si teman saya itu, saya buka, bau rokok, bau kaki, bau segalanya. Nggak dibersihin. Tiba-tiba saya nangis. Saya nangis bukan nangis apa bang, nangisnya kayak, kok gue bego banget. Selama ini tempat yang paling nyaman tuh gue sia-siain. Tempat yang dimana gue bisa kayak tidur dengan nyaman, hati gue bisa bahagia, gue sholat juga langsung kayak berhadapan sama Allah langsung. Kayak kalau kita sholat itu nyaman, itu memang kayak berasa kayak Allah tuh benar-benar ada di dalam. Ada kalau memang kita sholat nggak nyaman kan kita mana-mana. Tapi di dalam kosan itu benar-benar nyaman sekali. Ya udah, saya sapuin, spraynya saya angkat, saya gulung, saya taruh di tempat cucian kotor, saya mau laundry, bantal sarung bantal saya bukain, saya sapu kecil, saya tidur. Disitulah dia muncul, saya dimaki-maki. Si perempuan itu lagi di dalam dengan muka yang cukup mengerikan. Karena posisi badan saya capek, kurang tidur, dan sedih. Jadi semakin saya energinya nggak bagus, semakin buruk pula tampilan dia. Kalau nggak salah, mukanya itu, mengerikan sekali. Dia cuma bilang, emang gue nggak cukup buat jadi temen lu. Gitu tuh. Terus pokoknya dia benar-benar kayak saya dipototin. Wah itu benar-benar dia. Saya bangun kalau nggak salah menjelang asar dengan badan yang susah, leher saya udah nggak bisa nengok, kayak sakit leher gitulah, kayak mungkin tidurnya kurang atau apa segala macam. Itu langsung saya berpikir kayak udah deh pindah aja lah, biarin. Baru sehari kawasan dia mau ngomong apa juga udah. Pertama yang saya bawa itu baju itu dalam satu lemari saya bawain. Spray semua saya bawain. Terus malamnya tuh dia nggak pulang, tapi temennya datang.
tapi nggak ngelakuin hal yang sama, dan cuma kayak datang doang, nanyain si itu kemana. Oh nggak kemari bang, iya pergi lagi tuh dia. Akhirnya malam itu juga saya kemasin barang-barang saya bang, TV semua, kayak alat-alat kayak piring-piring kecil itu saya kan kalau makan tuh selalu pakai piring kecil, saya bawain semua. Saya bilang, bang gue nggak bisa lanjut bang ya, rumah gue udah rapi, jadi gue harus balik ke rumah gue. Padahal mak saya nyari kontrakan lain bang, saya cari kosan lain. Ternyata saya nggak dapat kosan. Akhirnya saya tinggal sama kakak saya tuh di Parung Serap. Itu intensitas dia buat datang saya tuh udah berkurang. Jadi paling ya kalau hal-hal tertentu aja, kalau saya lagi sakit, saya lagi bahagia banget, dia datang dengan wajah yang bagus. Kalau lagi sakit dia datang dengan wajah yang sangat agak sedikit ringkih. Kalau salah sakit ya sakit-sakit tipes apa, saya lagi benar-benar menggigil, itu tampilan dia tuh benar-benar kayak orang yang ringkih bang, kayak orang yang udah tua. Jadi kayak benar-benar kayak menandakan bahwasanya energi lu gua loh gitu. Tapi sih nggak menganggap bahwasanya dia begini, saya enggak. Dia tetap adalah sosok makhluk Allah juga yang ini loh Allah tampakin, ini ada loh makhluk gaib. Kalau biar lu tuh nggak jadi ateis, biar lu tuh nggak karena saya pernah bikin begitu, nggak ada lah hal-hal begitu, bohong itu mah. Salah juga kalau kita nggak terlalu banget percaya sama hal gaib, karena ya Allah tuh kan juga gaib. Kalau kita nggak percaya sama gaib, bahaya juga sebenarnya. Oke. Berlangsung sampai 2019, mulai kurang. Ketika saya mulai kenal sama istri, jadi saya pacaran nih, berkenalan sama istri pokoknya di akhir 2018 awal 2019, dia mulai agak ngejauh bang. Kayak orang yang nggak melambangkan dia tuh kayak cemburu, karena menurut saya gua malu bukan punya hubungan yang lebih, karena gua nggak mau musyrik. Lu cuman temen yang menelusuri pengalaman hidup gua yang oke, kita berbagi apa sih di dalam kehidupan di dunia lu dan di dunia gue seperti ini gitu maksudnya. Dia kayak ngejauh gitu, kayak oh udah ada nih ada orang nih yang cukup perhatian sama lu nih, yang bisa menstabilkan energi lu, yang menstabilkan jiwa lu, yang mengisi kekosongan jiwa lu. Jadi dia mulai intensitasnya mulai berkurang karena si pacar saya ini istri ya, sekarang dia jadi istri, memang sama saya cukup perhatian, pokoknya dia tahulah keadaan saya seperti apa. Di 2020 saya nikahin. Saya nikahin, alhamdulillah. Saya nikah sama istri. Sebelum saya nikah itu, sebulan itu dia datang dalam mimpi saya tuh. Mungkin itu yang terakhir kali. Kayaknya itu sampai sekarang ya, kayaknya dia mungkin mau bilang cukup sampai di sini aja pertemanan kita. Jadi gini, dia muncul posisinya itu pakai pakaian yang cukup lebar banget pakaiannya, kayak orang nikahan, kayak orang nikah, kayak pengantin tapi panjang gitu bang, panjang. Tapi bukan pengantin, bukan baju gaun, bukan, biasa. Rambutnya itu rapi. Rambutnya tuh kayak disanggul gitu, dengan muka yang seperti cantik gitu. Cantik banget. Terus wanginya wangi khas dia seperti biasa. Dia cuma senyum, terus bilang kayak gini, sehat-sehat, jaga kondisi badan. Terus terakhir sebelum saya, kalimat dia yang paling saya ingat tuh, dia ngomong 5. Ini cukup merinding sih, 5 tanah. Apa 5 tanah? 5 sholat waktu bersujud di tanah. Sholat 5 waktu. Itu yang harus dia mungkin dibilang suruh jaga. Supaya apa? Supaya jiwa sama energi kita tuh tetap stabil. Orang yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya, biasanya jiwa itu lebih tenang. Insya Allah. Betul ya.
dia tuh muncul di dalam mimpi tuh sebelum sekitaran 2 mingguan lah ya, seminggu atau 2 minggu, saya lupa. Sebelum gue nikah, dia cuma bilang kayak, udah nih, udah cukup nih sampai sini. Pokoknya kalimatnya tuh nggak banyak sekali, tapi gue tuh cukup mengerti. Jadi satu kalimat yang dia ucap, kayak di otakku tuh menjabarkan tuh kayak udah puluhan kalimat, kayak udah ngobrol panjang. Padahal dia cuma kayak ngomong, cukup ya. Suaranya tuh enak banget didengar, kayak suara perempuan asing sih. Cukup ya, itu cukup. Gue nggak bisa, tapi ya yang pasti ketika dia ngomong itu lembut banget, dan dia tuh kayak ngasih pesan terakhir. Dan kalau menurut gue pribadi ya Bang Adin, kayaknya udah nggak ada lagi nih tempat setenang antara gua sama dia itu untuk berinteraksi gitu, selain kamar itu. Karena kamar itu kayak udah rusak. Sekalipun gua akan sana lagi, kayaknya sih nggak akan bisa. Kayak udah beda energinya, beda aura, dan gue juga nggak tahu. Yang pasti sekarang dia entah di mana. Sampai ketika gue udah ijab kabul sama istri gue nih Bang Adin, tuh dia sampai saat ini udah nggak muncul lagi. Iya. Bang Edo, waktu itu sempat nggak ada upaya buat bertanya ke seseorang yang lebih mengerti gitu tentang siapa perempuan itu, atau ya backgroundnya lah, sempat nggak bertanya? Jadi kalau menurut saya sih Bang Adin, saya itu tipe orang yang memang orangnya tuh banyak ngomong ya, rame. Cuman kalau untuk hal-hal seperti ini, saya belum pernah ceritain selain di sini. Ini adalah kali pertama saya untuk cerita pengalaman saya ini nih, yang menurut saya tuh kalau saya ceritain ke orang satu pun, dia nggak akan percaya. Karena menurut tuh kata mereka tuh kayak saya terlalu halu. Tapi yang pasti saya sebagai orang yang merasakan ini ya Bang Adin, saya yakin bahwasanya dia itu adalah ada. Dan yang pasti saya juga nggak mau cari tahu dia di mana dan dia itu siapa. Walaupun saya ceritain ke siapapun juga, walaupun ke ustadz atau ke siapapun, saya masih tutup diri untuk itu. Belum seberani ngungkapin kalau hal ini tuh pernah terjadi loh ke dalam diri saya. Jadi tetap sakit sampai sekarang gitu. Berarti sekarang udah nggak pernah hadir di mimpi gitu ya? Iya, bersama sekali nggak pernah hadir di mimpi ataupun muncul langsung di aura. Yang paling saya tangkap ketika saya udah nemuin pendamping hidup nih, yaitu istri, dia tuh langsung hilang. Yang ini sekali lagi di reminder, dia ini, saya bukan pacaran sama makhluk halus ya, tapi lebih kayak berteman baik sih. Yang dimana ketika saya salah dia marah, ketika saya ada apa-apa dia kayak menyampaikan sesuatu, dan ketika saya senang dia terlihat senang juga dengan aura-aura yang dikasih ke saya gitu. Saya percaya bahwasanya mungkin ini adalah jin atau korin dari manusia terdahulu, yang mana mungkin ya manusia tersebut adalah orang yang sangat baik di kehidupan sebelumnya. Jadi sehingga korinnya ini adalah korin yang amat sangat baik. Itu menurut saya sangat baik ya. Tidak mengganggu, tidak membuat kita menjadi buruk, bahkan tidak menguras energi kita sampai berlebihan. Karena saya pun pribadi ketika bertemu dengan jin atau korin yang energinya memang buruk atau tidak baik, itu detak jantung itu cepat banget. Itu rasanya di situ, sama rasa takut, bukan takut karena makhluk tersebut, tapi lebih kayak takut jauh dari Sama Kuasa sih. Gitu sih. Terima kasih Bang Edo atas berbagi pengalamannya tentang
hal-hal yang goib. Semoga bisa menjadi pembelajaran atau manfaat ya kepada sobat dadakan. Buat Bang Edo, semoga usahanya diperlancar, Amin. karirnya juga dipermudah, Amin. panjang umur dan sukses. Sama Bang Adin juga. Ya, sobat dadakan, silakan untuk like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan video horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.